Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang program yang telah kami buat, yaitu sistem aplikasi perpustakaan berbasis web yang beranggotakan satu Dedi Saputra Hendriawan, 2 Ferdiansyah Bayu Aji, 3 Indra Agni Virgiawan, 4 Rizky Anissa Fernanda, dan 5 Krisna Albar. Next. Izin instruksi Pak. Agni, bukan Igni. Beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, sistem informasi perpustakaan. Yang ketiga, pemrograman web. Keempat, analisis kebutuhan. Kelima, deskripsi aktor. Keenam, deskripsi use case. Ketujuh, class diagram. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pendahuluan yang pertama, latar belakang masalah. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan lebih efisien, terstruktur, dan fleksibel. Terima kasih untuk Rizky. Untuk selanjutnya adalah identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pendaftaran anggota tidak efisien. Yang kedua, proses masuk ruang perpustakaan yang seharusnya hanya anggota perpustakaan saja yang masuk untuk menghindari hilangnya buku pada perpustakaan. Yang ketiga, proses peminjaman dan pengembalian buku memakan waktu yang lama. Yang keempat, terakhir proses pembuatan laporan dari seluruh transaksi data sering terjadi human error. Yang ketiga, untuk rumusan masalahnya ada pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian, cetak kartu anggota, import data buku, anggota, dan peminjaman. Yang keempat, maksud dan tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya hilangnya buku, untuk memudahkan dalam pendaftaran anggota, mempercepat transaksi peminjaman dan pengembalian buku, membuat laporan dengan mudah dan tidak terjadi kesalahan. Yang kelima, manfaat aplikasinya adalah yang pertama, bagi pihak kampus dengan adanya pembuatan program aplikasi web ini dapat meningkatkan kualitas dan mempermudah dalam pengolahan data anggota dan buku perpustakaan dengan cepat, dan akurat. Di samping itu juga dapat meningkatkan pelayanan perpustakaan terhadap anggota atau pembaca, serta dapat memanajemen ketersediaan buku-buku perpustakaan untuk menghindari hilangnya buku. Yang kedua, bagi anggota perpustakaan juga dapat dimanjakan dengan pelayanan yang efektif dan efisien dari perpustakaan. Yang ketiga, bagi penyusun, pembuatan program aplikasi berbasis web ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami agar kami dapat mengembangkan program-program aplikasi lainnya dengan lebih baik. Masih buat Profesor Suryati. Saya akan lanjutkan di pembuatan aplikasi web adalah jenis aplikasi yang menggunakan arsitektur screen server sesuai dengan nama screen server. Berarti adanya pembagian bidang pengelola data antara screen dan server. Secara singkat, jaringan screen server adalah jaringan di mana komputer screen bertugas melakukan perintah data dan server bertugas melayani pemerintah tersebut. Disinilah kita akan memadukan sebuah sistem informasi perpustakaan yang berbasis next. Analisis kebutuhan. Pengembangan sistem informasi perpustakaan diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data, sirkulasi, peminjaman, dan pengembalian. Kedua, B. Sistem informasi dapat digunakan untuk mencari informasi koleksi. Yang C. Sistem informasi dapat digunakan untuk mendata kunjungan perpustakaan. Yang D. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data siswa. E. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data dari. Yang F.
Lalu deskripsi aktor. Di deskripsi aktor ini ada dua user. Yang pertama itu administrator, yaitu orang yang menggunakan aplikasi sistem pendukung dan memiliki hak akses untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus user atau data di dalam database. Kemudian yang kedua yaitu petugas perpustakaan, yaitu orang yang menggunakan aplikasi sistem yang hanya memiliki hak akses untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data buku atau data anggota perpustakaan. Lalu deskripsi use case. Di sini ada login, aktornya itu admin dan petugas perpustakaan. Merupakan proses untuk masuk ke dalam sistem melalui username dan password yang telah didaftarkan. Dan di sini ada menu tambah user, aktornya admin, menambah, mengedit, dan menghapus user. Kemudian tambah buku, aktornya admin dan petugas perpustakaan, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus buku. Kemudian ada tambah anggota, aktornya admin dan petugas perpustakaan juga, dia menambah, mengedit, dan menghapus anggota. Begitu juga dengan tambah peminjaman, aktornya sama, admin dan petugas perpustakaan, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus peminjaman. Kemudian yang ketiga ada view data. Di sini ada view data buku, view data anggota, serta view data peminjam. Di sini aktornya itu ada admin dan petugas perpustakaan. Di sini itu kita bisa melihat data ketersediaan buku, data anggota perpustakaan yang terdaftar, serta data anggota peminjam buku. Kemudian yang keempat ada report, yaitu report data anggota, report data peminjam, serta cetak kartu buku anggota. Di sini aktornya ada admin dan juga petugas perpustakaan. Di report ini kita dapat membuat sebuah laporan data anggota perpustakaan dan data peminjam buku perpustakaan, serta mencetak kartu anggota perpustakaan. Dan yang kelima ada menu login. Di sini ada login form 1 dan form 2. Di sini ada buat admin dan satunya lagi itu untuk admin serta anggota petugas perpustakaan ya. Untuk yang form 1 ini dia form 1 login untuk user sebagai petugas perpustakaan. Kalau form login 2 itu administrator dan petugas perpustakaan, yaitu dimana dia dipergunakan oleh administrator untuk membuat user dan lain sebagainya. Yang ketujuh kontak, aktornya admin dan petugas perpustakaan, keterangannya kontak info dari perpustakaan. Dan yang ke-8 ada logout, aktornya bisa admin dan petugas perpustakaan. Merupakan proses untuk mengakhiri atau keluar dari aplikasi web. Flash diagram, di sini ada login dan ada menu, view data, dan juga ada report. Di dalam menu dia bisa tambah user, tambah anggota, serta tambah buku. Di dalam view data dia bisa view data buku, data anggota, serta data peminjam buku. Dan di report yaitu report data anggota, report data peminjam, serta cetak kartu anggota. Dan di sini ada use case diagram. Ini adalah proses dari pendaftaran, peminjaman sampai cetak kartu anggota. Nah, di sini ada database-nya. Database-nya kita menggunakan phpMyAdmin. Di sini ada buku, data mahasiswa, itu adalah data anggota. Ada kategori buku, peminjaman, dan ada penerbit juga, penerbit dari buku ya. Pengembalian serta pengguna. Pengguna ini adalah maksudnya user. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini memberikan pelayanan yang mudah bagi seorang user atau user friendly. Sistem ini memudahkan untuk melihat data ketersediaan buku, data anggota perpustakaan, serta data meminjam buku perpustakaan. Sistem perpustakaan berbasis web ini diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang ada pada sistem aplikasi perpustakaan yang lain. Lalu saran dari kami, yang pertama, diharapkan aplikasi ini dapat diunduh dan diinstal dalam platform Android sehingga seorang admin atau petugas dapat memonitor melalui perangkat ponselnya. Lalu yang kedua, diharapkan aplikasi ini dapat dipergunakan oleh seorang peminjam sehingga peminjam dapat masuk atau login untuk melakukan peminjaman melalui aplikasi web. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari antrian di dalam perpustakaan ketika seorang peminjam itu melakukan peminjaman buku. Berikut adalah tampilan dari web kami, yaitu sistem aplikasi perpustakaan berbasis web. Dan selanjutnya akan kami demokan program kami.
menu login. Ini adalah login yang pertama. Login yang pertama itu adalah sebagai petugas perpustakaan ya di sini. Dan kalau misalnya lupa password atau mau create akun, dia harus login sebagai petugas administrator. Ini sebagai contoh. Nah, ini adalah untuk login administrator. Di sini dia bisa create akun. Nah, di sini untuk create akunnya. Oke, misal login. Oke, teman-teman, di sini programnya. Di sini adalah menu tampilan dari login. Ini ada username terus sama password. Nah, kemudian di sini ada kalau lupa passwordnya, akun baru, terus di sini ada backlink ya, di sini yayasan kami yaitu Bapak Ahmad Mubarak MKom. Cuma sebetulnya yang ini create akun ini sebenarnya yang ini adalah login untuk petugas perpus. Jadi petugas perpus ini dia nggak memiliki izin buat create akun di sini. Ini create akun ini harusnya oleh petugas administrator, dan di sini adalah menu login dari administrator. Oke, kita login. Nah, ini menu tampilan dari dashboardnya teman-teman. Di sini dashboardnya, di sini ada profil. Ini adalah profil dari user yang login. Misal contoh di sini ada profil saya yaitu Dedi Saputra, dan ini ada full screen untuk menampilkan tampilan secara full screen seperti ini. Kemudian ada lock screen. Lock screen ini adalah untuk nge-lock. Nah, jadi seperti ini muncul menu lock di sini. Jika ingin masuk harus masukin password terlebih dahulu. Tanpa kita mau input username ya, langsung masuk ke password. Nah, seperti ini. Dan ini ada logout. Di sini ada dua logout ini dan sebelah kiri. Dan untuk tampilan my profile di sini adalah my profile. Ini tentang profil dari username yang masuk. Nah, di sini untuk merubah menu profilnya, merubah foto, untuk merubah password. Oke. Dan di sini ada pengaturan untuk tema. Kita bisa memilih tema di sini. Oke. Ini adalah tampilan home. Itu dashboard. Di sini ada daftar buku. Daftar data buku ada 22. Ini menampilkan jumlah buku yang tersedia ya. Nah, ini jumlah bukunya ada 22, berarti betul. Kemudian di sini ada daftar anggota perpustakaan, daftar peminjam buku, dan ini report data anggota dan peminjam buku. Itu penjumlahan dari ini dua. Dan ada jumlah kartu perpus yang tercetak. Jadi kalau misal di daftar anggota perpustakaannya ada 5, di sini juga muncul harus ada 5. Ini daftar anggotanya ada 5, betul. Sesuai dengan yang ada di sini. Daftar peminjam buku juga sama ya, sesuai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menu. Ini ada di sini ada home, menu, view data. Menu adalah untuk menambah user, daftar buku, tambah anggota dan tambah peminjam. Ini contohnya adalah tambah user. Nah, di sini untuk menambahkan user. Misal kita menambahkan user baru. Namanya master dan memasukkan sandi. Nah, di sini ada kategorinya, dia sebagai administrator atau petugas perpus. Misal di sini adalah petugas perpus ya, dan simpan. Nah, ini data berhasil disimpan, berarti dia udah masuk sebagai petugas perpus. Kita coba logout. Nah, dia masuk ya. Saya login menggunakan user saya sendiri lagi. Kemudian menu tambah buku. Ini untuk menambahkan data buku. Semisal di sini kita tambahkan B0044, judul bukunya semisal tentang informatika, ISBN-nya. Inilah nomor ya, nomor dari identitas sebuah buku ya. Dan pengarangan, ini pengarang misal Bapak Ahmad Mubarak. Kemudian jumlah halaman ada 150, jumlah buku semisal ada tersedia 12, tahun terbitnya 2022. Nah, ini untuk gambar, ini yaitu gambar buku, bisa kita pilih gambar bukunya. Nah, misal bebas ya di sini. Ini contoh aja.
Dan sinopsisnya itu ini adalah tentang materi yang ada di dalam buku ya, bisa kita lewatin dulu. Ini kode penerbit. Kode penerbit untuk bukunya itu ada apa? Di sini ada kode penerbitnya. Dan ada kategori. Misal kategori informatika yaitu K11. Tadi ada di database-nya, bisa dicek teman-teman di sini. Dan simpan. Nah, ini data buku berhasil disimpan. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini akan muncul di sini B23 informatika. Ini juga bisa dihapus, misal kita hapus atau mungkin kita edit. Ini untuk mengedit buku atau dihapus. Ini adalah untuk menghapus. Apakah data ini akan dihapus? Muncul message seperti ini. Jika oke, bisa oke, kita hapus. Cancel, maka berarti datanya nggak dihapus. Misal kita pilih oke, data berhasil dihapus. Nah, datanya hilang, berarti sisa 22 lagi. Kemudian data buku sudah, sekarang tinggal data anggota. Data anggota akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Silakan Saudara Aji. Terima kasih untuk Kang Dedi. Untuk selanjutnya ada tambah anggota. Untuk tambah anggota sendiri di sini ada formnya. Yang pertama ada kode anggota. Kalau nama kode anggota ini bisa diisi juga nama lengkap, NPM, jenis kelamin, terus agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan foto untuk foto anggota perpustakaan. Jika sudah selesai, pencet tombol daftar. Ini untuk form data peminjaman. Di sini ada nomor kartu, lalu ada nama lengkap juga, judul buku, jumlah, alamat, nomor telepon, tanggal pinjam, dan tanggal kembalikan bukunya. Lanjut untuk di view data. Di view data sendiri di sini bisa melihat buku-buku yang sudah diinput ya. Bisa ada opsi menu edit juga dan hapus. Di sini juga bisa disebutkan ada kode buku, judul, ISBN, pengarang, halaman, jumlah, tahun terbit, gambar, sinopsis. Sama seperti di form yang tadi ya. Lanjut. Untuk view data anggota, di sini bisa melihat anggota yang tadi apa yang sudah dibuat. Yang pertama anggotanya ada nama, NPM, jenis kelamin, agama, tempat lahir, dan lain-lain. Di sini juga bisa edit dan hapus sama. Untuk selanjutnya view data peminjam buku. Nah, ini adalah data orang-orang yang meminjam buku. Sesuai sama yang tadi ya, 2 ya. Ini ada nomor kartunya, nama peminjam, judul buku yang dipinjam, jumlahnya, alamat peminjamnya, nomor telepon peminjamnya, tanggal pinjam hingga tanggal kembali. Di sini juga sama, bisa untuk diedit dan dihapus. Oke, terima kasih Bang Firdaus. Baik lagi, di sini saya akan jelaskan tentang report. Di sini ada beberapa, yaitu kode, nama, NPM, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, foto, dan pengaturan. Di sini juga bisa diedit dan dihapus. Dan di menu toolsnya itu kita bisa print dan melihat di Excel. Seperti itu. Selanjutnya report peminjaman. Di sini ada data peminjaman buku, yaitu yang tadi yang ada nomor kartu, ada nomor peminjam, judul buku, jumlah, alamat, nomor telepon, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan pengaturan. Dan juga bisa dihapus dan diedit. Selanjutnya itu cetak kartu anggota. Nah, di sini nomor kartu. Ya, nomor kartunya itu di misalnya H001, kita cetak, akan keluar kartu anggota perpustakaan. Seperti ini contoh. Dan ada di sini juga ada login option.
yaitu ada login form 1. Nah, itu yang punya perpustakaan. Kita login. Nah, login form kedua, sini diisi namanya Didi misalnya. Baik, nah masukkan email juga. Kalau misalnya sudah, submit. Kalau misalnya belum, kembali. Sini kita tinggal tambahkan sinkronnya itu yaitu nomornya email, ada address, tone, dan slip. Kemudian enter di akun dan kita upload. Misalnya saudaranya oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh T di sini. Selanjutnya di sini ada maps, lalu maps perpustakaannya yaitu di Stikes dan Stimik Horizon Karawang. Kemudian di sini kemudian ada kontak, kontak. Nah, di sini ada kontak Stimik Horizon untuk dihubungi. Kemudian ada tentang kampusnya di about. Nah, di sini ada tentang perpustakaan Stimik Horizon. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Kak, aku bingung. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan sistem aplikasi perpustakaan berbasis web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidur? Beres? Udah? Oke. Udah. Thank you guys.